Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ini lanjut ya. 7, pertanyaan ke-7. Tapi mau nambahin yang nomor 6, pertanyaan nomor 6. Ketika hamil seringnya konsumsi apa? Saya berusaha untuk, kan 3 anak beda-beda konsumsinya, tapi berusaha untuk yang sehat-sehat, apa yang ada rezekinya yang dimudahkan. Kadang wortel mentah, itu cemilan Futia waktu hamil Futia. Kalau Fatimah kurma. Kalau Fatimah kebanyakan makan kurma dari awal sampai akhir. Kurma Mesir, kurma ajwa hanya 1-2 kilo gitu. Terus waktu yang ketiga kurma seadanya, ya lebih banyak karbo kayaknya. Tapi kalau yang sehat-sehat mungkin madu royal gamat, itu yang saya konsumsi. Yang terkadang kita tuh ngikutin aja naluri kita tuh pengennya apa, asal itu sehat. Terus kayak lagi pengen tomat, ya berarti itu dibutuhin adik bayinya gitu. Pengen tomat, udah makan tomat. Terus kalau yang nomor 3, sering minum air kelapa karena kan di Indonesia. Kalau yang nomor 2, kurma karena memang lagi di Mesir kayak gitu. Terus lanjut rumah sakit yang recommended di Mesir. Kalau di Mesir itu sebenarnya mau di Mesir, di Indonesia, dimanapun kita lahiran, itu asal kita cocok, kenal, nggak kenal pun tapi kita nyaman, itu it's okay. Semuanya itu kita, bidan dan dokter. Kalau kita mau feedback, dokternya atau bidannya pro feedback, alhamdulillah gitu. Jadi nggak ada yang recommended rumah sakit A, B, C, itu nggak ada. Kenapa berani ngomong kayak gini? Kenapa berani banget ngomong gini? Memang faktanya kayak gitu. Gak ada dokter yang nyaranin kamu lahiran normal aja, walaupun kamu sebelumnya sesar kamu bisa normal. Gak ada. Udah ya, hal itu panjang penjelasannya dan bisa dicari kenapa saya bisa ngomong kayak gini gitu. Tapi ya kita nggak perlu berdebat sama dokter gitu. Kita sebagai yang butuh pertolongan ya ngomong baik-baik aja. Tapi kalau memang dokternya mau bantu, alhamdulillah, kan bisa terlihat dari jawabannya. Tapi kalau dokternya bilang begini begitu dan kita rasa kita masih mau memperjuangkan, ya udah nggak usah debat. Ada 2 opsi: berusaha mencari solusi atas kendala yang disampaikan dokter, atau opsi keduanya mencari dokter lain yang mau membantu lahiran normal atau ke bidan. Biasanya bidan menerima asal tidak ada kondisi-kondisi yang membahayakan ibu dan janin. Alhamdulillah. Nomor 8, hal rohani yang Mbak lakukan selama hamil anak kedua apa? Hal rohani ya, sebelum tahu ada Fatimah di dalam perut, itu saya lagi rajin wirid sholawat yusriyah. Tapi waktu Futia juga lagi rajin sholawat yusriyah yang yaumiyah itu, yang usbu, kula yaum itu yang itu ada setiap hari itu aja, dan itu tuh panjang itu kan. Itu waktu Futia juga pas lagi ngamalin itu di Masjid Ashraf, tiba-tiba udah ada berapa minggu atau sebulan gitu. Tapi kalau Fatimah di rumah ngamalinnya, tiba-tiba udah ada Fatimah di dalam perut. Terus sama tahajud, jadi pas Fatimah itu lagi senang tahajud juga. Terus dekat-dekat melahiran, bulan 8, 9 atau bulan keberapa itu saya lagi senang sholawat as-subuh bada min tolawatihi
nggak bisa nyanyi. Ini udah jam 12:30 di sini, deg-degan anak-anak bangun. Nah itu ya, semoga bermanfaat. Bulan Ramadan puasa kah? Alhamdulillah puasa. Hamil Futia tidak merasakan Ramadan, tapi ketika menyusui malah nggak puasa. Nah ketika anak kedua dan ketiga Ramadan di Mesir, anak kedua itu alhamdulillah puasa, alhamdulillah. Tapi dibanyakin tidur, jadi nggak terlalu capek, dan makan yogurt diusahain, makan full diusahain. Full kan bikin tahan lapar, yogurt kan bikin kita tahan haus, dan nggak banyak ngomong dan banyak istirahat. Terus anak ketiga juga gitu, puasa walaupun menjaga 2 anak. Yang ketiga memang luar biasa, Allahu Akbar. Alhamdulillah udah terlewati. Enakan lahir di Mesir atau di Indo? Karena setiap anak dan setiap orang beda kisah, beda perjalanannya. Kita banyak minta sama Allah, banyak doa, banyak berusaha. Kalau Mesir atau Indo, oke. Enakan jadi ada plus minusnya. Kalau di Mesir, kalau yang umum, yang hukumah atau yang subsidi, yang hampir bisa dikatakan gratisan tapi nggak gratisan, tetap bayar, itu kan fasilitasnya ya, fasilitasnya itu ala kadarnya. Kemudian orang Mesir kan kita tahu dengan badan yang besar itu kasar-kasar, perempuannya aja tenaganya luar biasa, apalagi yang laki-laki. Kalau di Indonesia kan lembut-lembut gitu, kalau dari segi SDM-nya ya lembut-lembut. Kemudian dari segi ya kalau dari segi SDM enakan di Indo, tapi sebenarnya sama aja gitu. Tapi kalau memang Mbak pengennya diperlakukan dengan lembut, di Indo sama bidan gitu. Tapi ada yang bilang sih dokter juga lembut gitu. Saya nggak tahu ya, saya cuma taunya dokter di Mesir. Kalau di Indo, dokter Indo belum pernah, dan semoga enggak deh gitu. Jadi enakan di Indo atau Mesir? Kalau dari segi SDM, saya rasa kalau mbaknya kan lembut gitu kan, pengen diperlakukan lembut, ya memang dengan bidan yang lembut. Kan ada juga bidan yang kasar ya, bidan yang lembut di Indonesia. Karena kan di Mesir bidannya pun kasar ya, maksudnya tenaga mereka kan kita tahu seperti apa. Itu menurut saya. Kemudian udah 10 pertanyaan itu, alhamdulillah. Nah berikutnya nanti insya Allah mau cerita, ini kan udah PR, udah selesai pertanyaan-pertanyaan. Nah berikutnya nanti pengen buat video tentang kontraksi, gimana mau feedback tapi belum kontraksi, gimana caranya, atau pertanyaan-pertanyaan lain yang memang dibutuhkan untuk feedback. Boleh tulis di kolom komentar atau di japri di WA, terserah. Yang penting semoga video ini bermanfaat. Terima kasih buat yang mau nonton, yang like, yang subscribe, yang komen. Makasih banget atas dukungannya, supportnya yang ngebuat tambah semangat. Dan kalau bisa bantu teman-teman yang membutuhkan video ini, share ke mereka ya, teman-teman yang lagi hamil, yang pengen feedback. Kita bantu sesama wanita. Oke.
Oke. Bye. Terus selain tentang SDM, kalau di Mesir fasilitas rumah sakitnya kan dan kebersihannya kan kita tahu tentu nggak sebagus di Indonesia. Itu rumah sakit seperti dan lebih kecil gitu, jadi tetap bagaimanapun lebih enak di negara sendiri, lahiran di negara sendiri, karena kebersihannya, itunya, fasilitasnya, SDM di sini kelembutannya ya, kalau profesionalnya sama insya Allah, asal kita ke dokter spesialis gitu. Karena kalau ya pokoknya kembali lagi lahiran ya pastinya tetap lebih enak di Indonesia, tapi tentu semuanya ada plus minusnya gitu, nggak ada yang sempurna semuanya. Kalau di Indonesia kembali lagi yang enaknya itu alhamdulillah diperlakukan dengan lembut. Satu, diajari cara ngeden. 3, pengalaman saya ya, mungkin gak semua tempat dan gak semua pengalaman lahiran di Indo seperti ini gitu. Yang 3, diajari posisi ngeden, posisi lahiran. 4, diizinkan makan dan minum. Waktu di Mesir saya nggak diizinkan makan dan minum, bahkan minuman susu kurma saya diambil petugas. Sak botol-botolnya yang baru dibeli dari Carrefour yang cantik nggak kembali sampai sekarang. Ya iyalah, alhamdulillah nyawanya selamat ya, yang penting kan. Kemudian 5, diizinkan masuk untuk ditemani 2 orang apa 1 orang gitu, pokoknya diizinkan masuk. Kalau di Mesir kan enggak, dan lain-lain. Kalau dicari-cari lagi mungkin akan banyak. Itu 5 yang saya ingat untuk sekilas. Alhamdulillah kalau di Indonesia seperti itu. Kalau di Mesir kan enggak ya, enggak boleh, kecuali di rumah sakit Taufik ya, rumah sakit T sama dokter Azza itu kan ketika lahiran boleh masuk suami gitu. Itu pun bukan menemani ketika ngeden kayaknya, tapi nggak tahu karena saya nggak lahiran di sana. Tapi yang saya tahu suami boleh masuk, bahkan dipanggil di rumah sakit T. Rohaninya itu mungkin saya perbanyak doa ketika azan. Jadi saya gini loh, saya sapa semua orang yang normal, yang saya ingat, yang saya tahu, atau saya nggak tahu tapi saya sapa, saya tanya lahirannya normal atau sesar gitu. Karena kalau saya tanya lahirannya feedback nggak, pasti jawaban enggak, karena itu feedback kasus langka, nggak semua orang bisa mendapatkannya. Dari 10 orang yang pengen feedback mungkin cuma 1, 2, 3, 4, 5 nggak tahu itu yang bisa feedback, yang dapat rezeki feedback. Dan karena memang feedback tuh nggak mudah, saya sendiri yang udah mendapatkan rezeki feedback, alhamdulillah ya Allah, itu merasakan feedback itu nggak mudah, kendalanya banyak. Makanya bener-bener niat yang kuat, usaha yang besar, usaha besar di sini. Jangan putus asa kalau ada kendala-kendala, karena usaha besar itu sama usaha maksimal kan beda. Usaha besar itu sesuai kemampuan kita. Kalau terkendala dan kita udah berusaha mencari solusinya tapi nggak ada, ya tawakal, ujungnya doa gitu kan. Itu anak kecil juga tahu ya, tapi saya ngomong kayak gini karena berdasar saya udah ngalamin, dan ngomong sama praktek lebih sulit praktek. Jadi
info sekalian aja nih tentang info yogurt. Di Mesir kan sekarang lagi musim dingin, negara Eropa kan lagi musim dingin. Nah sedangkan kita itu butuh supaya nggak flu, salah satunya butuh banget ya kalsium, khususnya ibu hamil. Yogurt kan perlu, tapi yogurt itu kan dingin. Nah cara konsumsinya itu dia dibuat variasi. Pertama, saya suka yang merek Juhaina. Kedua, saya ambil dulu Juhaina yang beli besar, karena kalau di Darosa nggak ada yang besar, adanya yang kecil-kecil itu penjarang. Nah jadi mesti ke market dan adanya langsung beli besar. Itu saya biasa ambil berapa sendok atau di gelas, di suhu ruang dulu, maksudnya biar nggak terlalu dingin banget, atau dicampur dengan air hangat. Jadi saya cairin, saya minum. Itu waktu Fatimah kalau nggak salah. Atau ya dicampur dengan buah-buahan, ya kan, jadi enak. Atau dicampur madu, gula, itu biasa sering kan dilakuin kan. Atau jadi kayak untuk cocol-cocolan gitu, atau dijadikan campuran makanan nasi Yaman. Tapi itu kan beda ya kalau udah dengan diolah dengan yang tanpa diolah. Tapi daripada tidak sama sekali makan yogurt, karena itu penting banget. Tapi ngomong itu selalu, kembali lagi ngomong dengan praktek lebih sulit praktek. Saya ngomong gini, yang paling kenyang makan yogurt ya waktu hamil Fudia, waktu hamil Fatimah sama Khadijah juga nggak gitu banget gitu loh. Tapi ya semoga manfaat. Jadi bisa juga kan yogurtnya itu dicampur dengan buah-buahan, jadi buah-buahan strawberry, pisang segala macem, ditaburin yogurtnya sama madunya, daripada enggak kan, dan tercukupi kan gizinya, karena di yogurt itu mengandung banyak kalsium. Nanti Mbak lihat aja belakangnya itu. Pernah waktu nyusui Fatimah, ya waktu nyusui Fatimah, ya Allah, ada satu orang tuh saksinya, satu apa dua orang saksinya, pokoknya yang saya mintain tolong itu si Allah encok banget menyusui encok banget karena nggak konsumsi kalsium, nggak sempat minum susu. Tapi mungkin saya terkendala umur ya, nggak tahu juga, beda badan tiap orang ya. Tapi dari situ saya jadi semakin udah tahu, jadi semakin tahu dan jadi semakin yakin dan semakin berusaha kalau memang yogurt itu penting, walaupun susah untuk merayu diri sendiri, karena itu bukan makanan yang untuk orang Asia kayak kita. Tapi coba lihat aja di daftar apa namanya ingredientsnya, itu pasti kalsiumnya itu tinggi banget. Nah, semoga bermanfaat. Kalau ada tambahan saran bisa ditulis di kolom komentar ya. Makasih.